Kamu lagi meminum salah satu dari obat ini seperti Ponstan, asam mefenamat, Opistan atau Mevinal. Kamu pasti lagi nyeri otot, nyeri karena luka, sakit gigi, bahkan nyeri mens. Kamu pada video yang tepat. Dan cara penggunaannya juga harus tepat. Maka dari itu saya Sahrul, apoteker pribadi Anda. Mari kita bahas. Setiap kita mengalami rasa nyeri, yang terjadi adalah tubuh mengeluarkan yang namanya enzim siklooksigenase, di mana enzim ini akan mengubah yang namanya asam arachidonat menjadi prostaglandin, yaitu mediator inflamasi yang membuat kita terasa nyeri. Obat ini, asam mefenamat, bekerja dengan cara menghambat enzim siklooksigenase sehingga mediator inflamasi tidak terbentuk, sehingga yang terjadi adalah rasa nyeri atau inflamasi itu perlahan menghilang. Lalu asam mefenamat ini bisa digunakan untuk kondisi nyeri yang seperti apa? Ya, asam mefenamat dapat kamu gunakan untuk mengatasi nyeri ringan hingga sedang. Jadi seperti nyeri otot, nyeri sendi, terus nyeri juga akibat menstruasi, itu juga bisa digunakan asam mefenamat ini. Tetapi kalau misalkan nyeri yang berat akibat patah tulang, tidak bisa menggunakan ini. Lalu mengenai dosisnya. Nah, ini perhatikan baik-baik yang benar dosisnya itu seperti apa. Karena banyak di luar sana yang masih keliru. Nah, untuk dosis asam mefenamat sendiri yang betul adalah untuk mengatasi rasa nyeri itu seperti apa. Yaitu bisa digunakan untuk pertama kali minum dapat menggunakan dosis 500 mg. Jadi pertama waktu kita nyeri kita minum 500 mg. Dan setelahnya itu kita dapat minum setengahnya, yaitu 250 mg tiap 6 jam selama nyeri itu masih ada. Jadi bukan 500 mg terus yang kita minum, tapi pertama kali kita menggunakan dapat diminum 1 tablet 500 mg lalu dilanjutkan dengan 250 mg. Begitu halnya dengan nyeri akibat menstruasi, sama penggunaannya, yaitu 500 mg di awal lalu dilanjutkan setiap 6 jam yaitu 250 mg. Seperti itu. Dan digunakannya itu 2-3 hari. Dilanjutkan 2-3 hari. Tidak boleh melebihi dari seminggu. Karena apa? Karena berkaitan dengan efek sampingnya. Jadi gunakan ini kalau hanya nyeri aja. Kalau nyerinya udah hilang ya tidak usah diminum. Kenapa gitu ya? Obat ini tidak boleh diminum terus, apalagi lebih dari seminggu kayak gitu. Karena berkaitan dengan efek sampingnya. Seperti saya jelaskan tadi, mekanismenya adalah menghambat yang namanya prostaglandin. Nah, di mana prostaglandin ini ternyata adalah yang melindungi dinding lambung kita terhadap asam lambung kayak gitu. Jadi otomatis ketika kita minum obat ini yang terjadi adalah selain nyeri kita hilang, dinding dari lambung itu kalau lama kita gunakan akan semakin tipis, terkikis kayak gitu. Yang terjadi ketika hal itu maka bisa menjadi yang namanya gangguan lambung seperti gastritis ataupun terjadi ulkus. Nah, tetapi ketika kita menggunakannya secara terus-menerus, asalkan kita menggunakannya itu hanya seperlunya saja ketika nyeri saja, itu tidak ada masalah. Tetapi perlu kehati-hatian pada pasien yang memang punya riwayat ulkus atau gangguan lambung ataupun GERD, itu harus hati-hati. Bisa menggunakan anti nyeri yang lainnya sih, seperti pada video di atas ini. Dan perlu diperhatikan ketika minum asam mefenamat ini, yaitu segera setelah makan atau saat makan kayak gitu. Karena apa? Karena makanan itu juga bisa menghindarkan kita dari yang namanya iritasi lambung. Asam mefenamat ini juga bersifat asam kayak gitu ya. Jadi kalau tidak berbarengan sama makanan juga bisa tambah mengikis dinding lambung atau mengiritasi lambung. Itu bahaya juga. Nah, lalu untuk efek sampingnya sendiri 1-10% orang yang mengkonsumsi ini itu dapat terjadi pusing, terus ruam atau gatal-gatal ataupun mual kayak gitu. Nah, ketika terjadi hal-hal yang seperti ini dapat langsung dihentikan pengobatannya dan pergi ke dokter ketika gejalanya terus-menerus terjadi karena efek samping itu. Lalu perlu diingat ya, ketika kita minum obat ini terus masih terasa nyeri, jangan ditambahkan obat-obat yang lain seperti ibuprofen, terus diklofenak. Itu kan juga
obat nyeri, tapi jangan dibarengkan. Karena apa? Karena mereka adalah dalam golongan obat yang sama. Ketika teman-teman meminum keduanya, itu yang terjadi adalah efek sampingnya semakin besar. Beda lagi kalau teman-teman mencampurnya atau meminumnya bareng paracetamol, itu masih tidak apa-apa. Kayak gitu, karena mekanisme kedua obat tersebut, paracetamol dan asam mefenamat, itu berbeda kayak gitu. Dan tentunya perlu kehati-hatian pada ibu menyusui ya. Ketika ibu menyusui, jangan menggunakan asam mefenamat. Karena apa? Karena ini dapat terekskresi di ASI kayak gitu. Jadi berbahaya. Maka yang aman seperti apa? Yaitu untuk anti nyeri untuk ibu hamil yang aman itu dapat menggunakan paracetamol. Udah saya bahas di video di atas ini. Kalau teman-teman pengen lihat, silakan klik di samping ini. Itu aja, saya Sahrul dari Tentang Obat. Gunakan obat dengan tepat. Bye.